Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين معاشر المسلمين والمسلمات hadirin hadirat jamaah Masjid Baitul Izzah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah di pagi hari yang insyaAllah penuh dengan lautan berkah ini Allah Ta'ala masih melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk mencari ridhona dengan cara thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita semua istiqamah dalam thalabul ilmi. Jamaah rahimakumullah, Sabtu ini adalah jadwal kajian usul fikih, di mana kemarin kita sudah mengkaji tentang hukum-hukum, bahwa hukum dalam Islam ada 9. Pertama wajib, kedua sunnah, ketiga haram, keempat makruh, kelima mubah, keenam sahih, ketujuh batil, kedelapan rukhsah, dan yang terakhir azimah. InsyaAllah kita semua hafal ya? Masih hafal? Masih hafal Pak? InsyaAllah. Makanya bawa tulisan, dicatat gitu. Kalau tidak ada tulisan maka hafalan kita akan hilang. Ada sebuah syairan yang berbunyi, man lam yakun daftaru fi kummi lam tasbutil hikmatu fi qalbi. Man lam yakun, barang siapa yang tidak punya ad-daftaru, buku tulisan berikut penanya, fi kummihi, di kantong bajunya. Artinya siapa tidak mau mencatat ilmu apapun yang dia dapati, maka lam tasbutil hikmatu fi qalbi, maka hikmah ilmu yang kita dapat tadi lam tasbut, tidak akan bisa menempel, hilang. Tujuan tulisan adalah ketika kita lupa kita bisa melihatnya. Sungguh sangat hamakah katanya. Hamak itu artinya tidak dimasuk akal. Ada orang memburu buruan, setelah buruannya dia dapati
tidak dia ikat, tidak diikat dengan tali yang kuat, malah dilepaskan. Itulah ibaratnya seseorang yang mencari ilmu, dapat ilmu, kemudian setelah dapat ilmu tidak diikat ilmunya, tidak ditulis ilmunya, dilepaskan begitu saja dengan merasa bahwa ilmu yang dia dapati tidak akan hilang. Zaman dulu dari mulai para sahabat, ketika Nabi mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala, maka para sahabat siap mencatat apapun yang disampaikan Nabi. Makanya ada istilahnya Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian mereka punya murid, nanti muridnya pun mencatat lagi. Semakin banyak yang mencatat, maka semakin berkembang ilmu, semakin berkah ilmu. Tetapi sekarang dikarenakan ada HP, Pak ya, jadi mudah saja langsung kau paste. Kadang-kadang HP bisa rusak, bisa hilang kan. Makanya beda keberkahan ilmu zaman dulu dengan zaman sekarang. Dicatat itu lebih baik daripada disimpan dalam HP. Di samping kita banyak menulis, nanti tulisan tadi akan jadi saksi kelak di hari kiamat. Jamaah rahimakumullah. Setelah kita mengkaji masalah hukum yang 9 tadi, sekarang kita akan mengkaji tentang yang berkaitan dengan hukum. Yang pertama, al-hakim. Kalau kita sudah tahu hukum, pasti ada hakim. Pembuat hukumnya siapa? Namanya hakim. Yang kedua, mahkum bih. Mahkum bih artinya perkara yang akan dihukuminya. Dan yang terakhir, mahkum alaih, orang yang berkaitan dengan hukum tersebut. Mahkum alaih. Jadi ada mahkum bi, mahkum alaih, dan hakim. Hafal Pak ya? 1 mahkum bi, 2 mahkum alaih, 3 hakim. Mahkum bi adalah perkara yang akan dikenai hukum. Misalnya sholat 5 waktu, hukumnya apa? Hukumnya wajib. Berarti sholat mahkum bi, wajib adalah hukumnya. Sholat duha mahkum bi, perkara yang akan ditetapkan hukumnya. Apa hukumnya sholat duha? Sunnah. Duha mahkum bi, sunnah adalah hukumnya. Dan begitu seterusnya. Itu namanya mahkum bi. Seperti sekarang ini, hukumnya thalabul ilmi adalah wajib, rata-rata wajib. Sebagaimana sebuah hadis mengatakan, thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin, bahwa mencari ilmu itu fariidatun, sangat fardu. Tidak faridun, mestinya faridun di sini, tapi fariidatun. Thalabu ini mufrad muzakkar, laki-laki. Tapi kenapa fariidatun pakai tak di sini, tidak faridun? Nah, di sini taknya bukan tak muannas, tetapi tak lil mubalaghah. Tak yang berartikan sangat fardu. Fariidatun, sangat fardu. Setiap orang yang muslim, dari mulai dia lahir sampai di liang lahat, itu thalabul ilmi masih tetap berjalan. Saking fardunya. Tetapi Ibnu Abbas mengatakan dalam tafsir hadis ini, tidak semua ilmu fardu, tergantung pelaksanaannya. Jika berkaitan dengan fardu ain kajiannya, maka thalabnya pun jadi fardu ain. Jika isi kajiannya berkaitan dengan hal-hal yang sunnah, misal seperti menerangkan sholat duha, sholat sunnah, sedekah, ini kan sunnah, maka si kajiannya pun hukumnya sunnah. Dan bahkan ada juga thalab ilmi haram jika kajiannya berisikan ilmu sihir, ilmu santet. Misalnya di sini nih, kebetulan di sini belum ada kajian ilmu sihir, kita panggil ustadz yang mahir ilmu sihir. Diadakan ustadznya, diajari mereka cara menyihir orang, pegang boneka masing-masing, bacakan ini, colok ininya misalnya. Ini haram hukumnya.
Jadi tidak semua kajian itu wajib, tidak, tergantung isinya bagaimana. Kalau isinya bagus, fardu ain, maka fardu ain pula. Nah, oleh karenanya para ibu-ibu dianjurkan jika mereka hendak ikut kajian, maka tanya dulu kajiannya apa dulu. Jika kajiannya isinya fardu ain, maka tidak usah izin ke suaminya, langsung berangkat menuju majelis taklim karena fardu ain. Tetapi jika isi kajiannya itu sunnah, hal-hal yang sunnah, maka wajib baginya izin ke suaminya bahwa saya ingin ikut kajian, isinya ini. Jika suaminya meridhoi, mempersilahkan, maka silakan hadir. Tapi jika tidak mempersilahkan, haram hukumnya. Sama halnya seorang istri berpuasa Senin Kamis. Senin Kamis adalah puasa sunnah. Wajib bagi dia izin ke suaminya bahwa besok dia akan melakukan puasa. Jika tidak sampai izin, maka dia dikenai hukum haram. Itu adalah mahkum B. Nah, kemudian yang kedua adalah mahkum alaih. Mahkum alaih ialah orang yang dikenai hukumnya. Mukallaf atau makhluk yang dikenai hukum ada dua. Yang pertama kalangan manusia, kedua kalangan jin. Jin dan manusia sama-sama termasuk yang dikenai hukum. Sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi jin dan manusialah dua makhluk yang ditaklif, dikenai hukum-hukum Islam. Apabila seorang manusia masuk surga, maka jin pun masuk surga. Jika manusia masuk neraka, jin pun sama. Jika iman wajib ke manusia, maka jin pun sama. Semua hukum-hukum itu berlaku untuk jin dan manusia. Oleh karenanya dihalalkan, dibolehkan kita menikah dengan bangsa jin. Boleh Pak nikah dengan jin? Kalau kita merasa tidak laku dengan manusia, nikah dengan jin. Halal. Dan kalau kita disentuh oleh jin seperti kunti misalnya, kita disentuh kunti, kita punya wudu, batal wudunya. Batal wudu kita kalau itu jin. Atau perempuan disentuh dengan genderuwo misalnya, batal juga wudunya. Karena mereka sama dengan kita gitu. Bedanya di dunia kita tidak bisa melihat mereka, tetapi di akhirat nanti mereka yang tidak bisa melihat kita. Itu bedanya. Nah, syaratnya si mahkum alaih, orang yang dikenai hukum itu ada dua. Jadi tidak semua manusia dikenai hukum wajib, hukum haram, hukum sunnah, hukum makruh, hukum ini, hukum itu, kalau tidak memenuhi syarat. Yang pertama syaratnya adalah al-balighu, orangnya harus baligh. Baligh, kalau belum baligh tidak ada hukum. Anak kecil yang belum baligh tidak dikenai hukum. Tidak dosa baginya mencuri, tidak dosa baginya membunuh, tidak dosa baginya minum minuman ini itu, tidak ada kaitan hukum anak kecil. Tetapi dosanya buat siapa nanti? Nah, kembali kepada orang tuanya. Kenapa dia begitu? Oh, karena didikan orang tuanya. Orang tuanya tidak mendidik dia, akhirnya dia melakukan itu, maka dosanya kena orang tuanya. Yang nanggung kesalahan anak kecil adalah kita, orang tuanya. Kalau kita tidak baik mendidik anak kita sehingga dia berbuat sesuatu yang melanggar aturan-aturan Islam, maka kita sebagai orang tuanya bertanggung jawab. Lalu bagaimanakah kita bisa mengenal seseorang bisa baligh?
Dalam kitab-kitab fikih disebutkan bahwa maksimal orang baligh itu batas maksimalnya adalah 15 tahun. Orang yang sudah mencapai usia 15 tahun itu adalah orang yang sudah baligh. Artinya kalau sudah baligh maka semua hukum Islam berlaku kepadanya. Mulai wajib sholat, wajib puasa, wajib ini, wajib itu, banyak. Kalau sudah mencapai 15 tahun atau belum mencapai 15 tahun tetapi sudah ihtilam, sudah mimpi basah. Pernah Pak mimpi basah? Pernah mimpi basah? Itulah laki-laki. Jadi kalau ada orang yang laki-laki belum nyampe usia 15 tahun tetapi sudah mimpi basah, maka berarti dia sudah dikatakan sebagai orang yang baligh. Ini kalau laki-laki. Kalau perempuan minimal usia 9 tahun sudah keluar darah haid. Jika perempuan minimal usia 9 tahun sudah keluar haid, maka disebut dengan perempuan yang balighah, yang sudah baligh. Sama seperti tadi, maka hukum-hukum Islam berlaku kepadanya. Di sini sudah balik semua. Berarti kita sudah apa? Sudah mempunyai hukum yang berlaku dalam Islam, sudah menetap pada diri kita masing-masing. Yang kedua syaratnya adalah al-aqlu. Tadi harus baligh. Yang kedua harus berakal. Sepanjang orang tidak berakal, maka tidak berlaku hukum-hukum tadi. Siapakah yang tidak berakal? Contohnya seperti orang gila. Orang gila meskipun dia berdosa, meskipun dia tidak melakukan kewajiban, tidak ada hukum buat dia. Tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, tidak haram minuman, tidak haram membunuh. Gila kan? Atau termasuk orang gila adalah orang yang tidur. Orang yang tidur itu tidak dikenai hukum. Bisa ada orang ngigau Pak, dia tidur ngigau, bangun dia, apa namanya tuh kalau istilah sekarang, tidur tapi jalan gitu Pak, jalan. Nah dia jalan bawa golok, apa namanya, ngelindur. Nah, dia bangun bawa golok misalnya, nusuk orang, tapi dia tidur, maka tidak ada haram baginya, karena termasuk tidak berakal, akalnya tidak ada. Atau orang idiot itu termasuk orang yang termasuk akalnya tidak sempurna, maka tidak dikenai hukum-hukum. Atau orang yang tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar, itu tidak wajib baginya hukum-hukum Islam. Bagaimana dia ikut kajian tidak mendengar, tidak melihat, makanya tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, tidak ada hukum buat orang yang tuli dan buta. Beda kalau cuma satu, hanya tuli saja atau buta saja, tetap wajib mengerjakan semua perintah Allah Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, inilah nomor 2. Jadi untuk mahkum alaih, orang yang dikenai hukum itu ada 2 syarat. Yang pertama adalah baligh, yang kedua berakal. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, hadis sahih, rufi'al qalamu an salasin, rufi'al qalam an salasin, diangkat qalam, diangkat hukum-hukum qalam tulisan an salasin dari 3 orang. Yang pertama anin naim, dari orang yang tidur, tidak ada hukum bagi yang tidur. Sampai kapan? Hatta yastayqidha, sampai dia bangun dari tidurnya, baru hukum berlaku. Yang kedua wa anis sabi, dari anak kecil. Anak kecil diangkat qalam. Sampai kapan? Hatta yahtalima, sampai dia mimpi basah. Dan terakhir wa anil majnuni, dari orang gila. Sampai kapan?
hatta yufiqa, sampai dia kembali sadar, baru dikenai hukum-hukum Islam. Nah, kalau orang gila meninggal dunia bagaimana hukumnya? Apakah dia dianggap sebagai ahli neraka atau ahli surga? Kita lihat sebelum dia gila, apakah dia masih beriman kepada Allah Ta'ala? Masih misalnya. Yang kedua, sebelum dia gila, apakah dia termasuk orang yang taat kepada Allah Ta'ala? Taat, maka dia masuk surga. Jika kebalikannya, sebelum dia gila dia orang kafir misalnya, atau muslim tetapi pendosa besar, maka hukumnya kalau dia kafir sebelum gila, maka orang gila ini termasuk orang yang kafir matinya. Kalau dia muslim pendosa, maka dia muslim tetapi nanti akan disiksa dulu di sana sampai selesai hukumannya, baru dipindahkan ke surga. Dan satu lagi para jamaah sekalian yang terlupakan, orang yang dipaksa. Orang yang dipaksa termasuk orang yang tidak berakal. Kenapa? Karena akal dia dikendalikan oleh orang lain. Seakan-akan akalnya tidak sempurna, tidak ada. Misalnya kita dipaksa untuk menyembah selain Allah Ta'ala. Kita dipaksa, seandainya kita tidak mau menyembah, maka kita akan dibunuh. Atau misal kita dipaksa untuk mengatakan bahwa Yesus misalnya adalah Tuhan yang ketiga dari tiga Tuhan. Jadi kita mengikrar, kita menyatakan bahwa agama selain Allah Ta'ala itu adalah hak. Dengan terpaksa kita mengatakan itu. Nah, ini pun termasuk dalam istilah tidak berakal. Maka hukum pun tidak berlaku. Tidak boleh kita mengatakan orang dipaksa untuk menjadi kafir, dia kafir. Tidak, tergantung hatinya kemana. Jika hatinya ketika dipaksa memang sama sekali tidak menginginkannya, ingkar, sangat ingkar, maka dia tetap sebagai orang muslim. Atau ketika kita puasa dipaksa untuk makan minum, jika tidak makan minum dia akan dibunuh. Akhirnya kita makan dan minum, maka puasanya tidak batal sepanjang kita tidak menginginkannya. Kalau kita menginginkannya, batal puasa. Kebetulan dipaksa, batal. Jadi ketika kita makan minum, ketika puasa dipaksa, kita tidak mau, saya begini karena terpaksa, maka puasa tidak batal. Dan termasuk orang yang mentalak istrinya. Mentalak istrinya dipaksa oleh kedua orang tuanya misalnya, atau oleh mertuanya, ceraikan istrimu, dipaksa kita, kalau tidak maka ini berjalan. Akhirnya kita keluarkan talak, saya talak istri saya sekian misalnya. Nah, karena terpaksa. Nah, kita kembalikan ke hati kita. Ketika kita mentalak istri dalam keadaan terpaksa, apakah hati kita memang menyetujuinya atau tidak? Jika hati menyetujuinya, maka jatuh talak. Jika tidak, tidak. Jadi orang yang dipaksa ini termasuk dalam istilah tidak berakal, ya. Jadi banyak bahasan di sini. Ini yang kedua. Dan yang ketiga adalah al-hakim. Al-hakim yang mempunyai hukum. Siapakah dia? Dialah Allah Azza wa Jalla, yang menetapkan hukum ini haram, ini wajib, ini halal, ini haram, ini dosa, ini pahala. Ialah Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam Al-Quran, Inil hukmu illa lillah. Inil hukmu illa lillah. Tidak lain hukum hanya milik Allah Ta'ala. Jika Allah mengatakan ini wajib, maka wajib. Sunnah, maka sunnah. Jamaah rahimakumullah, terkecuali ada satu kelompok yang mengatakan bahwa
hukum itu bukan Al-Quran, hukum itu bukan As-Sunnah, tetapi hukum itu adalah akal kita sendiri. Jadi ada orang yang mengutamakan akal daripada Quran dan hadis, disebut dengan aliran Al-Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah. Jadi kalau misalnya kita mengambil hukum ini hukum tidak sesuai dengan akal saya misalnya, meskipun ada Qur'annya, ada hadisnya, tapi kalau tidak sesuai dengan akalnya, maka hukum tersebut tidak akan diambil, justru ditinggalkan meskipun Quran dan Sunnah. Namanya kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah ini dalam kitab Al-Bughyah Al-Mustarsyidin itu terpecah menjadi 20 aliran. Jadi hukum yang jika memang sesuai dengan akalnya, itu yang mereka pakai. Nah, kelompok ini berfatwa bahwa Isra Mi'raj itu tidak ada. Kenapa? Karena berseberangan dengan akal kita. Masa ada orang, ada nabi pergi Isra, pertama Isra dari Mekah ke Baitul Maqdis, dari situ kemana, ke langit 1, 2 sampai 7 dalam waktu yang singkat. Ini nggak masuk akal. Meskipun Allah mengatakan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Meskipun ada ayatnya, tetapi karena akalnya tidak masuk di akal, maka hal ini tidak diambil oleh mereka. Termasuk juga orang mati dalam kubur ditanya, dibangkitkan, duduk ditanya, mereka tidak mengimaninya. Tidak masuk akal orang mati hidup, duduk, sementara kuburan kita lihat segitu sempitnya, kok bisa duduk dia, bagaimana caranya? Ini Mu'tazilah namanya, yang mengutamakan akal. Dan masih banyak lagi. Intinya apa? Intinya orang yang mengutamakan akal daripada Al-Quran dan Al-Hadis, maka itu disebut dengan kaum Mu'tazilah. Sementara Allah mengatakan dalam Al-Quran, innama kana qawlal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Perhatikan, innama kana qaulal mu'minin, sungguh hanya ucapan orang yang beriman, idza du'u, ketika mereka diajak, diseru kepada Allah dan Rasulnya agar ditetapkan hukum di antara mereka, ayyaqulu sami'na wa ata'na, mereka berkata sami'na wa ata'na, saya mendengar dan akan saya jalankan. Itu mukmin. Meskipun berseberangan dengan akal mereka, tetapi tetap Al-Quran, As-Sunnah yang diambil. Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bukan Mu'tazilah. Ya rahimakumullah, dulu dikisahkan asal usul sejarah Mu'tazilah ini, ada seorang ulama besar dari Baghdad bernama Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Al-Imam Hasan Basri, beliau wafat pada tahun 110 Hijriah. Suatu ketika beliau sedang mengisi kajian dengan para muridnya. Dalam kajiannya beliau mengatakan bahwa seorang yang beriman apabila dia melakukan dosa besar, kemudian dia mati sebelum tobat, jadi dia belum sempat bertobat kepada Allah Ta'ala, maka kata beliau, maka dia tetap beriman, tetap seorang mukmin, seorang muslim, tetapi harus disiksa dulu dalam kuburannya, kemudian dalam akhirat nanti sampai selesai masanya. Setelah selesai baru dia akan dipindahkan ke surganya Allah Ta'ala. Dan ternyata di situ ada seorang muridnya
yang bernama Wasil bin Atha. Wasil bin Atha dia adalah seorang ulama wafat pada tahun 131 Hijriah. Dia menolak, dia bentak gurunya, tidak sesuai. Akhirnya karena dia tidak sesuai dengan gurunya, dia Mu'tazilah. Arti Mu'tazilah memisahkan diri. Dia pergi, dia bikin majlis lagi. Dia tidak mau gabung dengan gurunya. Dia bikin majlis ta'lim yang baru di sebelah sana di ujung. Disebutlah dengan aliran Al-Mu'tazilah, yang tidak sama dengan gurunya. Mu'tazilah mengasingkan diri. Akhirnya diikutilah dia oleh Umar bin Ubaid dan lain-lainnya, terus berkembang sampai sekarang ini. Dan ciri-ciri mereka adalah orang Mu'tazilah. Ciri mereka dalam kitab I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah diantaranya adalah mereka sering atau senangnya berdebat, karena mereka merasa akal yang paling hebat, akal kekuatan mereka inginnya berdebat terus. Inilah ciri-ciri Al-Mu'tazilah. Na'udzubillah. Jadi kita tetap akidah kita Al-Quran As-Sunnah nomor 1. Meskipun di sini dikatakan bahwa hukum milik Allah, mereka mengatakan bukan milik Allah, tetapi milik akal. Jika akal memang pasnya ini wajib, ya wajib, meskipun ada dasarnya Al-Quran. Jika akal sesuainya ini haram, maka haram, meskipun ada hadisnya atau Al-Qurannya yang berseberangan. Itulah mereka Al-Mu'tazilah. Nah, untuk hakim itu syaratnya ada 2. Hakim atau hukum Al-Quran atau As-Sunnah itu berlaku dengan 2 sebab. Yang pertama adalah ba'dal bi'sati. Ba'dal bi'sati artinya setelah Nabi diutus. Jadi Allah menetapkan hukum berlakunya kapan? Ba'dal bi'sati, setelah Nabi diutus. Jika Nabi belum diutus, maka belum ada kaitan hukum sama sekali. Tidak wajib beriman, tidak haram kafir. Tidak haram kafir, tidak wajib iman sebelum Nabi diutus. Disebut dengan masa-masa fatrah. Masa fatrah, masa kosong dari kenabian. Namanya itu adalah fatrah. Yang kedua adalah bulughud dakwah, sampainya dakwah. Nabi diutus sudah, tetapi tidak sampai dakwah ke satu tempat, ke satu umat misalnya, maka umat-umat ini tidak wajib bagi mereka iman dan tidak haram bagi mereka kufur. Kenapa? Tidak ada dakwah kepada mereka. Misalnya di dunia ini ada satu suku yang memang belum pernah ada yang dakwah ke sana, maka mereka suku ini tidak wajib beriman dan tidak haram kufur. Tidak ada hukum sama sekali, karena 2 syarat yang harus kumpul. 1, setelah Nabi diutus. 2, nyampainya dakwah kepada kita. Jamaah rahimakumullah, ada sedikit yang menarik di sini tentang masalah bi'sah, masa-masa fatrah. Kita sering berdebat atau mungkin sering mendengar bahwa di manakah posisi orang tua Nabi? Di manakah posisi orang tua Nabi? Apakah di surga atau di neraka? Ini sering diperdebatkan, yang padahal hal yang tidak perlu kita ributkan, justru menambah-nambah kedengkian dalam hati kita. Nah, dalam kajian pagi hari ini insyaallah kita akan bahas tuntas tentang di manakah orang tua Nabi. Kalau kita lihat dalam hadis dalam keterangan tadi bahwa syaratnya hakim berlaku, yang pertama ba'dal bi'sati, setelah Nabi diutus. Jadi kalau Nabi belum diutus tidak ada hukum. Nah, kita kembali ke orang tua Nabi. Orang tua Nabi hidup pada zaman kapan? Apakah zaman Nabi ada atau tidak ada? Belum ada. Qabdal bi'sati, sebelum Nabi diutus mereka meninggal dunia. Dia belum sempat ada seorang Nabi yang berdakwah kepada mereka.
Jika kita ambil keterangan ini, maka orang tua Nabi tidak di neraka. Tidak berlaku hukum itu, tidak. Kenapa? Karena yang berlaku hukum itu adalah ba'dal bi'sati, setelah Nabi diutus. Ini yang pertama. Lalu bagaimanakah sebuah hadis Nabi yang mengatakan inna abika wa abaka finnar? Ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, aina abi?" "Ya Rasulullah, di mana bapakku?" katanya. Kata Nabi, apa kata Nabi? Nabi tidak menjawab. "Ya Rasulullah, aina abi?" Di manakah bapakku ya Rasulullah? Kata Nabi, "Finnar." Bapakmu finnar, di neraka. Lalu dia pergi. Nabi panggil. Kata Nabi, "Inna abi wa abaka. Inna abi wa abaka finnar." Sesungguhnya bapakku dan bapakmu itu di neraka. Dasar hadis ini sehingga orang mengatakan orang tua Nabi ada di neraka. Betul enggak? Perhatikan. Inna abi, kata Nabi, inna abi, sesungguhnya bapakku, wa abaka, dan bapakmu finnar, di neraka. Ini Muslim, riwayat Muslim. Di depan saya ada kitab Al-Hawil Fatawi. Ini karangan Asy-Syaikh Al-Imam As-Suyuti, pengarang Tafsir Jalalain. Beliau mengatakan di sini, hadis ini hanya diriwayatkan oleh seorang imam bernama Hammad bin Salamah dari Sabit dari Anas bin Malik. Riwayat ini bertentangan dengan semua ruwat perawi hadis. Hanya satu istilah seperti ini, inna abika wa abaka finnar. Sementara yang lainnya mereka sama semuanya. Idza mararta biqabri kafir fabashshiru bi'adzabin alim. Itu yang lainnya. Artinya apa? Idza mararta, apabila kamu melewati biqabrin kafir, kuburan orang kafir, maka bahagiakan dia dengan azab yang pedih. Jadi riwayat ini yang mengatakan inna abika wa abaka finnar, ini cuma satu riwayat. Di belakang ini Tabrani, Baihaqi, banyak sekali. Semua mengatakan bahwa apabila kamu melewati kuburan orang kafir, maka gembirakan dia dengan azab yang pedih. Satu, bertentangan. Yang kedua, kalau kita lihat di sini bahwa Hammad bin Salamah ini adalah seorang perawi hadis. Dia berucap berdasarkan hafalannya sendiri. Jadi dia tidak mencatat hadisnya. Dia catat hadisnya, tetapi hadisnya yang dia punya ternyata dibakar oleh anak tirinya. Perlu kita ingat bahwa Hammad bin Salamah ini memang ahli hadis, tetapi catatan hadis dia dibakar oleh anak tirinya. Sehingga apa? Sehingga dia seolah-olah berucap seperti itu, seakan-akan seperti itu, padahal riwayatnya bertentangan dengan apa? Dengan para perawi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya hadis Muslim ini tidak kuat. Satu, karena siapa? Hammad bin Salamah ini adalah seorang ahli hadis yang tidak punya catatan karena hilang dibakar oleh anak tirinya. Ini yang pertama. Dan yang kedua adalah makna abi dalam hadis ini. Inna abika wa abaka finnar. Sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka. Ternyata di sini makna ab di sini bukan bapak, tetapi maknanya adalah ammun, paman. Sesungguhnya pamanku dan pamanmu di neraka. Karena istilah ab ini pada waktu itu sudah masyhur. Ketika mengatakan abun adalah paman, ibnun keponakan, masyhur pada waktu itu. Kita lihat Pak, kita lihat sebuah riwayat bahwa dulu pernah orang-orang kafir Quraisy datang ke pamannya, siapa? Abu Thalib. Kata mereka, hai Ibnu Thalib, kul li ibnika yarji'u an syatmi alihatina. Nah, perhatikan ini.
Hai Abu Talib, kul li ibnika, katakan ke anakmu, kan bukan anaknya ini, kul li ibnika, katakan ke dia, yarji'u an syatmi alihatina, agar dia jangan terus-terusan mencaci Tuhan kami. Yang kedua, ketika Abu Talib pergi ke Syam hendak berjualan, kan, berniaga dengan Nabi SAW, lalu bertemu dengan Buhairah, seorang pendeta, dan ditanya, ma hadza minka, siapa ini? Hei Abu Talib, kata dia, huwa ibni, dia ibni anakku. Jadi di sini adalah pamannya, ab di sini bukan makna bapak, tapi pamannya Nabi SAW. Karena ketika mereka bertanya, di mana bapakku, sesungguhnya pamanku dan bapakmu di neraka, karena mereka hanya melihat Nabi dari mulai kecil sampai dewasa berdakwah, yang mereka tahu adalah dididik, dirawat, diasuh oleh pamannya. Mereka mengatakan abun namanya. Ini jawaban yang kedua, bahwa makna di sini bukan bapak tetapi paman. Dan yang ketiga adalah ini yang paling kuat, Pak nih. Di sini dikatakan bahwa qad istaraha jama'atun min hadhil ajwibah kulliha wajabu an ahadits al-waridah fihima bi annaha mansukhatun. Hadis yang mengatakan sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka itu mansukhah, dihapus, tidak berlaku sama sekali. Kenapa? Karena bertentangan dengan Al-Qur'anul Karim. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, kata Allah Ta'ala. Apa artinya? Isra ayat 15, bisa dibuka silakan, Al-Isra ayat 15. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengazab siapapun hambaku sampai kapan? Hatta nab'atsa rasula, sepanjang kami belum mengutus rasul. Jika sudah ada rasul, maka berlaku sudah. Berlaku sudah apa namanya? Hukum-hukum. Jika sudah sampai ada nabi. Nah, sementara orang tua nabi itu belum ada nabi saat itu, masa fatrah. Makanya hadis tadi bertentangan dengan Al-Qur'anul Karim. Jika bertentangan, maka yang diambil adalah Al-Qur'anul Karim. Jazakumullah. Beliau As-Suyuti membuat satu kaidah dalam usul fikih yang berbunyi wal haditsus sahih wal hadisus sahihu, hadis sahih idza aradahu adillatun ukhra. Hadis sahih jika berseberangan dengan dalil yang lain, hiya arjahu min anhu, sementara dalil yang lain lebih kuat, maka wajib ta'wiluhu, wajib mentakwil hadis tersebut. Saya ulangi, hadis sahih apabila berseberangan dengan dalil yang lain, yang mana ini lebih kuat dari dalil sahih tadi, maka wajib mentakwil hadis yang sahih tadi. Jadi jangan mentang-mentang hadis sahih diambil ini sahihnya. Hadis sahih jika berseberangan dengan yang lainnya, maka wajib ditakwil ini hadis sahih ini. Seperti tadi kan dikatakan Nabi bapaknya dan ibunya di neraka, akhirnya dengan dasar ini langsung dikatakan benar. Sampai beliau mengatakan di sini bahwa jika memang benar hadis sahih kuat, perhatikan di sini. Seandainya Anda mazhab Syafi'i, kata beliau, sementara dalam hadis Muslim disebutkan bahwa Nabi SAW tidak pernah membaca basmalah dalam solatnya, tidak pernah baca bismillah dalam Fatihah ketika dalam solat. Sementara Anda mazhab Syafi'i mengatakan bahwa tidak sah membaca bismillah tanpa, tidak sah Fatihah tanpa bismillah. Padahal Nabi tidak pernah baca basmalah ketika sholat dalam Fatihah. Ini bertentangan kan? Nah, seandainya Anda ingin, kenapa Anda mengikuti Syafi'i daripada Nabi, misalnya seperti itu? Tentu kita jawab karena ada dalil yang lainnya itu.
Nah, jika memang ada seperti itu, maka dalil yang tadi Nabi mengatakan tidak baca bismillah dalam 4 salatnya, itu ditakwil nanti. Seperti itulah jawabannya. Atau misalnya dalam sebuah hadis Nabi, Bukhari Muslim mengatakan, ini Bukhari Muslim Mbak ya, Bukhari Muslim, Rasul mengatakan artinya aja langsung, bahwasanya imam dijadikan sebagai imam tujuannya apa? Agar diikuti oleh jamaah, oleh makmum. Oleh karena itu, jika dia ruku, rukulah kalian. Jika dia i'tidal, i'tidallah kalian. Jika dia mengatakan sami'allahu liman hamidah, ucapkan rabbana lakal hamd, gitu kan? Jika dia duduk, maka duduk juga kalian. Nah, kita lihat sekarang, jika memang kita mazhab Syafi'i, ketika imam mengatakan sami'allahu liman hamidah, kita baca apa? Sama kan? Sami'allahu liman hamidah, sami'allahu liman hamidah. Syafi'i. Tetapi tadi mengatakan Nabi di Bukhari Muslim, jika dia mengatakan sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd, baca ini. Nah, ini bertentangan kan dengan hadis Nabi tadi. Nah, kemudian ketika imam duduk sholatnya, mungkin dia udzur, maka kita sebagai makmum yang sehat, apakah duduk ikut atau berdiri? Syafi'i ini berdiri kan? Berdiri kita, imam duduk, misalnya dia tidak kuat berdiri, kita makmum sehat, maka kita berdiri. Ini bertentangan dengan hadis Nabi tadi, jika dia duduk, kalian duduk pun. Nah, bagaimana ini? Nah, tadi dikatakan bahwa hadis sahih jika berseberangan dengan dalil yang lain yang lebih kuat dari hadis sahih ini, maka wajib ditakwil. Nah, jika kasus seperti ini bisa kita beginikan, maka termasuk hadis Muslim tadi pun bisa kita takwil seperti ini. Ditakwil, disesuaikan bagaimana masuk hadis ini seperti hadis yang lainnya. Ya, dengan cara disalin, dihapus hukumnya misalnya. Itu kan bisa seperti takwil itu. Ya, jadi cara mentakwil, bagaimanakah mentakwil hadis seperti ini? Ya, kita cari cara supaya hadis ini tidak diambil, jangan sampai disalah artikan, kita takwil. Di antaranya dimansuh. Satu, karena berseberangan dengan Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, makna abd di sini bukan bapak tapi paman. Itu takwil juga, ditakwil seperti itu. Yang kedua sekarang, jika memang orang yang membahas tentang masalah orang tua Nabi, dia mazhabnya mazhab siapa? Mazhab Maliki. Maliki ya. Dalam hadis Bukhari Muslim, nah Bukhari Muslim Pak, Rasul mengatakan bahwa si penjual dan si pembeli masih boleh khiyar, masih boleh khiyar memilih antara meneruskan pembeliannya atau tidak. Itu dalam Nabi SAW. Sementara dalam hadis dalam mazhab Maliki tidak ada khiyar majlis, tidak ada khiyar majlis. Ini kan bertentangan dengan hadis Nabi. Yang kedua, Nabi SAW, hadis Muslim mengatakan bahwa Nabi berwudu dan Nabi tidak mengusap seluruh kepalanya. Berwudu beliau tidak sampai mengusap semua kepalanya. Muslim. Sementara mazhab Maliki dalam wudu wajib mengusap semua kepala. Ini bertentangan dengan hadis Nabi. Bagaimana jawabannya? Oh, karena ada dalil yang lain yang lebih kuat. Itu akhirnya hadis yang sahih ini pun ditakwil kembali. Yang ketiga, seandainya mazhab Hanafi misalnya, Hanafi Pak, ada sebuah hadis sahih mengatakan apabila anjing menjilati wadah kalian, maka basuh dengan 7 kali basuhan. Sementara dalam mazhab Hanafi, najis anjing itu tidak usah 7 kali, sama seperti najis biasa saja, 3 kali cukup. Ini bertentangan kan dengan hadis sahih? Ini pun sama, ditakwil untuk mereka seperti itu. Atau misalnya di sini ada hadis sahih mengatakan Bukhari Muslim,
Nabi SAW apabila itidal Sami Allahu liman hamidah, maka Nabi tidak langsung turun sujud sampai beliau berdiri tegak baru sujud. Sementara mazhab Hanafi berpendapat bahwa tumakninah dalam i'tidal itu tidak wajib. Sami Allahu liman hamidah langsung sujud, enggak masalah. Hanafi ini pun bertentangan dengan hadis sahih. Kalau mazhab Hanafi. Yang terakhir, seandainya orang itu ada mazhab siapa? Mazhab Hanbali Ahmad Hanbali. Maka dalam hadis disebutkan sahih, barang siapa yang berpuasa di hari Syak, hari yang diragukan apakah ini Ramadan atau bukan, maka telah berdosa kepada Abul Qasim. Sementara orang-orang Hanbali mereka menganjurkan untuk berpuasa di hari Syak itu. Jadi banyak para jemaah sekalian, memang banyak hadis sahih tapi banyak ditentang. Kenapa? Karena ada dasarnya, ada dalil yang lain yang lebih kuat darinya. Akhirnya hadis sahih ini pun ditakwil. Jadi kita tidak mudah, tidak mentang-mentang sahih langsung kita ambil, ada bagian-bagiannya. Demikian jemaah sekalian. Mungkin ada waktu sedikit, yang bertanya silakan. Waalaikumsalam. Luar biasa. Intinya tadi sebenarnya kalau kita lihat satu yang menjadi diskusi kita pada pagi hari ini, di kajian usul tinggi itu ada namanya syarat mengqabalana. Jadi ada syariat-syariat sebelum Nabi Muhammad juga yang dibawa oleh para nabi. Nah ini dijadikan dasar juga ada penetapan hukum, penetapan hukum di setelah Nabi diutus juga. Nah ini ketika tadi di mana Ustaz? Yang kedua, terakhir tadi kita diskusi menarik ya, itu ada hadis-hadis sahih. Kadang-kadang kita begitu menyampaikan hadis sahih, ada yang tujuh besita itu pede banget bahwa itu ya pede banget, artinya bahwa itu sahih itu. Jangan nggak boleh dibantah. Ada ada hadis-hadis lain ataupun bahkan ada. Ya kalau saya sih kalau sudah dengan derajatnya sih Al-Quran ya. Kalau sudah bertentangan dengan Al-Quran, tentu memang kadang-kadang di sini ada yang mulai juga ya, termasuk di dalam tafsir juga kan. Ketika kita mengatakan ayat Al-Quran itu lebih kuat bertentangan dengan hadis sahih, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud dan sebagainya, itu tentu ya derajatnya harus Al-Quran dulu gitu kan. Nggak bisa otomatis nggak bisa mempertahankan hadis sahih. Cuma yang harus kita saat itu kita lihat titik temunya ya gimana. Demikian tadi saya kurang setuju Ustaz kalau dalam kajian itu kan sebenarnya debat. Ya, yang kita sampaikan tadi, yang saya sampaikan di Syafi'i, Hanafi ya, walaupun tadi sebenarnya itu debat yang kita kalau saya kita harus mengusung sebenarnya agama Islam itu adilul akal. Ya agama itu juga akal. Nah ini dari mana akal? Kalau nggak masuk akal, memang kadang-kadang apa? Istilahnya yang akal yang wajar ya, akal yang cara berpikir yang wajar, itu bukan agama Islam juga gitu. Kecuali itu pada ranah iman ya, pada ranah hal-hal goib yang memang betul-betul ya kita harus tunduk, ya itu memang ya harus patuh ya, itu memang ya iman itu bicara. Tapi kalau dalam hal-hal yang kaitannya itu semua kan debat. Jadi ya memang kajiannya ya ketika bicara yang hukum ya, kajiannya hukum yaitu pertanyaan, kalau bahasa filsafatnya epistemologi, harus mempertanyakan why, kenapa harus menetapkan hukum begini. Nah itu artinya di mana akal juga memfungsikan rasional akal kita yang Allah berikan juga. Kalau enggak nanti
terlalu ya, ini kan over gitu ya, over menekankan akal, tapi ada juga yang jawabannya dia terlalu menekankan pasrahnya gitu kan. Nah Islam juga wasatiyah gitu, harus berada di tengah-tengah itu. Nah kira-kira gimana penjelasan Ustaz dengan posisi juga itu hadis saja. Adilul akal itu hadis ya. Dan di akal itu apa saja. Mudah-mudahan itu bisa dikasih pencerahan juga buat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami